hari terakhir di tanggal 31. Doa saya untuk saudara memasuki bulan ini, kau adalah orang-orang yang dipakai oleh Roh Tuhan. Amin. Semua orang yang dipakai oleh Roh Kudus adalah orang yang luar biasa, spesial. Amin. Itu sebabnya saya mau berkatakan untuk bulan depan, kau adalah orang yang spesial. Kau adalah orang yang dipakai oleh Roh Tuhan. Karena Roh Tuhan mengajarkan segala sesuatu untuk hidup. Amin. Haleluya. Amin. Oke. Saudara, saya mau mengajak saudara untuk memperhatikan baik-baik bahwa besok sudah bulan baru. Saya mau sampaikan kepada saudara apa sebenarnya yang Tuhan mau kita alami di bulan berikutnya. Saudara perhatikan bahwa Tuhan itu bergerak, dia bergerak dengan waktu. Meskipun dia di luar waktu, tetapi dia menggunakan waktu, bergerak di dalam waktu. Dalam bahasa Yunani ada dua kata waktu. Yang pertama kronos, yang kedua kairos. Kronos ini yang membentuk kata kronologi, berarti ada urutannya. Gimana sih kronologinya? Berarti ada urutan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan seterusnya. Berarti ada urutannya. Tetapi ada yang namanya kairos. Kairos ini di waktu-waktu tertentu Tuhan menyatakan kasih-Nya yang spesial. Meskipun dalam kitab Beratapan mengatakan bahwa rahmat Tuhan selalu baru setiap hari, tetapi kita tidak setiap hari naik gaji, kan? Betul ya? Tidak setiap hari mendapat, ada orang yang memberikan sesuatu begitu kan, tiba-tiba puji Tuhan, saya dapat hadiah dari om saya, dari tante saya. Nah gitu. Saya doakan setiap hari saudara mengalami. Amin. Tetapi ada waktu-waktu khusus di mana spesial sekali Tuhan tahu. Dia tahu di hidup kita. Amin. Nah, dalam perenungan orang Ibrani tentang kairos itu, kalau kairos itu dia bukan linear. Linear itu garis. Jadi kalau linear itu dia satu arah. Kalau umpama ini kesempatan, maka pada waktu saudara ngambil itu beruntung, saudara beruntung. Tapi kalau saudara tidak ngambil kesempatan itu, maka itu sudah lewat dan tidak terulang lagi. Itu kalau linear, line, linear, satu garis. Tapi dalam perenungan orang Yahudi, orang Ibrani, Tuhan itu bergerak dalam kairos, tetapi konsepnya adalah konsep seperti sirkuit. Sudah pernah lihat sirkuit? Balapan motor atau balapan mobil, dia putar begini, gitu kan? Ada belokan, ada tanjakan, ada lurus. Nah, itu biasanya disebut sirkular atau sirkuit. Nah, pada waktu sudah umpama kita putarnya begini, gitu kan? Sirkuitnya begini, gitu kan? Pada waktu kesempatan itu ada di depan, Roh Tuhan bilang ngambil, tapi engkau nggak ngambil, maka itu sudah lewat. Tapi jangan salah, pada saat kesempatan itu ada di depan, karena itu akan putar. Apa yang Roh Tuhan tahu dalam hidupmu tidak akan hilang. Contohnya, kau punya keinginan untuk menjalankan satu usaha. Capek pak, karyawan terus, saya mau bikin usaha. Usaha ini ternyata sudah dari kecil, saudara suka dengan kuliner. Itu Roh Kudus sudah tahu dalam hati saudara dari sejak saudara masih remaja mungkin. Sehingga saudara tahu bumbunya, masakannya, belajar dari mama mungkin ada seperti apa. Lalu kemudian pada waktu tertentu saudara digerakkan, aduh saya mesti bikin usaha. Itu kalau dari Tuhan, visi itu dari Tuhan, itu gak akan kemana-mana. Bahwa mungkin pada waktu putaran itu saudara tidak ngambil, mungkin support dari keluarga kurang, kesiapan saudara kurang, momen itu lewat, orang tawarin, aduh gak jadi. Tapi pada saat yang sama itu ada di belakang, tapi di saat yang sama itu ada di depan, putar lagi. Nah, pada waktu kesempatan yang kedua, ingat ya saudara, Tuhan selalu banyak kesempatan. Dia Tuhan. Amin.
Banyak orang bilang, sayang sekali dia gak ngambil kesempatan itu yang sudah lewat. Dia Tuhan, Dia pencipta banyak kesempatan buat hidup kita. Amin. Nah, di bagian itu pada waktu saudara ditawarkan, bukan tidak mungkin ada orang yang bilang begini, modal lu gak ada, nih pakai 50 juta. Tiba-tiba orang digerakkan oleh Tuhan untuk keperluan modal tersedia buat hidupmu, yang tadinya modalnya sedikit. Ada aja. Kalau itu dari Tuhan, pekerjaan itu, destiny itu, passion itu ada padamu, digerakkan, ditaruh oleh Tuhan, itu akan terjadi. Begitu. Itu akan terjadi. Nah, di sini kita butuh yang namanya biarkan Roh Kudus ngajar kita. Amin. Bulan depan saya pengen semua hamba Tuhan tekankan kepada biarkan Roh Kudus ngajar. Roh Kudus memenuhi kita, mengajar, memberikan pengertian. Jadi tekanannya kepada, ini bukan pengajaran doktrin, bukan. Saudara tahu Roh Kudus itu pribadi Tuhan itu sendiri. Dia Tuhan, Dia tidak menggunakan kata ganti barang itu. Dia menggunakan kata ganti orang. Dia. Kalau kita berdoa engkau. Jadi dia adalah pribadi. Nah, saudara, kalau kita bicara barang, tolong ambil itu dong, itu. Saya nggak mungkin bilang begini sama barang ini. Tolong ambilin dia dong. Nggak mungkin, karena dia barang. Nah, Roh Kudus itu pribadi. Nah, seperti hamba Tuhan yang sampaikan tadi, dia akan ngajar ini. Biarkan Roh Kudus yang ngajar. Amin. Karena dia tahu segala sesuatu. Bahkan Alkitab berkata seperti pembacaan kita, bahwa lebih berguna aku pergi kepada Bapa. Lebih berguna. Kenapa? Karena Roh Kudus yang datang ngajar engkau. Di bulan Februari, ketika kau buka hati bagi Tuhan, nurut aja. Apa saudara? Nurut aja. Atau ngikut aja. Begitu. Ketika Roh Kudus tegur, jangan keraskan hatimu seperti ketika kita buang kata yang tak bagus. Roh Kudus segera tegur kita, jangan lawan. Jangan sungkan untuk minta maaf, jangan sungkan untuk cabut perkataan kembali. Biarkan Roh Kudus ngajar kita. Karena apa saudara? Tuhan paling senang sekali membentuk kita seturut kehendak. Oke. Di bulan Februari, perhatikan ini baik-baik. Kalau ada orang yang dipakai Tuhan menjadi spesial, menjadi berkat bagi orang lain, berapa banyak yang percaya? Amin. Saya mau kasih tahu sesuatu. Imani, karena sekarang ini segala macam aneh-aneh berita, menakutkan. Belum selesai vaksin, begitu kan, masih diusahakan. Udah muncul virus baru, virus corona varian baru. Muncul lagi virus yang lain, namanya apa? Nipah atau apa? Kita harus supranatural. Kita harus kodrat ilahi. Kalau Alkitab bilang kita itu dilahirkan oleh Roh Kudus. Yohanes pasal yang ke-3. Kita dilahirkan oleh Roh Kudus. Karena Tuhan itu Roh. Dan Alkitab bilang apa yang dilahirkan daging adalah, dan apa yang dilahirkan oleh Roh adalah Roh. Penyakit ada di daging atau di Roh? Daging. Kalau yang engkau tidak dilahirkan oleh Roh Kudus, berarti engkau adalah orang yang dilahirkan sebatas dilahirkan oleh orang tua. Jadi penyakit ada di sini. Tapi kalau engkau dilahirkan oleh Roh, spiritual, supranatural, adikodrati, engkau tidak bisa dipegang oleh Roh. Amin. Saya mau kasih tahu kepada saudara, tidak ada janji kesembuhan di dalam ciptaan baru. Coba tangkap baik-baik dan buru-buru tolak. Di perjanjian lama, Tuhan menjanjikan kesembuhan, Tuhan menjanjikan keselamatan, dan itu selesai pada waktu Yesus berkata di kayu salib, sudah selesai. Tapi begitu kita lahir baru, tidak ada janji engkau akan disembuhkan. Tapi Tuhan sudah memberikan kesembuhan.
Tidak ada janji keselamatan buat hidupmu, tetapi Tuhan sudah memberikan keselamatan. Amin. Tidak ada janji Tuhan akan memberikan kemenangan, tetapi Tuhan sudah memberikan kemenangan. Ngapain dia berjanji? Jadi di bawah ciptaan baru, di dalam kita sebagai ciptaan baru, tidak ada janji kesembuhan, tidak ada janji keselamatan, tidak ada janji kemenangan, karena semua itu sudah diberikan kepada kita. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Meskipun penyakit macam-macam, saudara mesti paham, saya ciptaan baru. Orang lain kena, aku tidak boleh kena. Amin. Kita perkatakan, kita imani. Haleluya. Amin. Saya pengen saudara perhatikan baik-baik. Ini menyambung hamba Tuhan sampaikan tadi. Dia mengajarkan segala sesuatu. Bukan 1 Korintus 2. Bisa membantu Abi deh. 1 Korintus 2 ayat 12. Oke. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-12. Sudah dapat semuanya? Demikian firman Tuhan. Kita tidak menerima roh dunia. Berarti kita menerima roh apa? Allah. Menerima roh Allah, roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu, katakan tahu. Ini bicara tentang mengerti. Tahu karena diajarkan. Oleh siapa? Oleh roh yang dari Allah. Perhatikan, apa yang diajarkan? Apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Oke. Perhatikan ayat yang ke-13. Saya lompat di ayatnya yang saya lompat aja di ayatnya yang ke-14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Kalau kau cuma sebatas dilahirkan daging, dilahirkan oleh orang tua, engkau tidak bisa menerima segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan. Nggak bisa. Benar. Tapi kalau engkau dilahirkan oleh Roh Kudus, engkau ciptaan baru, kodrat baru, Roh Kudus ajarin dalam hidup kita. Alkitab berkata kita tak tersentuh oleh kuasa kegelapan, dan kita bisa menerima apa yang Roh Kudus berikan kepada kita. Tapi kalau manusia duniawi yang cuma sebatas lahir oleh bapak ibunya, tidak dilahirkan baru, Alkitab bilang tidak bisa menerima apa yang Roh Tuhan berikan. Bulan Februari, haleluya. Banyak penyingkapan terjadi dalam hidupmu. Banyak kewahyuan terjadi dalam hidupmu. Firman yang kau baca tadinya tidak hidup, maka itu akan hidup dalam diri. Alkitab berkata di masa Elia, tidak ada penglihatan, tidak ada mimpi, tidak ada firman Tuhan. Akibatnya saudara, rakyat itu hidupnya hancur. Kita Hosea mengatakan, di mana tidak ada visi, tidak ada wahyu, di situ rakyat binasa. Jadi di bulan Februari saya percaya terjadi kemajuan dan peningkatan di dalam hidup. Engkau ada di jalan Tuhan, katakan saya di jalan Tuhan. Saya di jalan Kristus. 2 Korintus 2 ayat 14. 2 Korintus 2 ayat 14. 2 Korintus 2 ayatnya ke-14. Tetapi syukur bagi Allah, Alkitab bilang yang dalam Kristus selalu membawa siapa? Kami di jalan kemenangannya. Bukan kita bawa diri di jalan kemenangan Kristus. Halo? Siapa yang bawa kita di jalan kemenangan Kristus? Yesus. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Di jalan kemenangan Kristus cuma 2 yang terjadi. Engkau maju dan meningkat. Kalau engkau ada di jalanmu sendiri, pasti turun tersesat, mundur, pasti. Tapi yang kita bilang, kita sudah dibawa di jalan Tuhan. Bukan kita bawa diri. Tidak ada orang yang sanggup bawa diri ke jalan kemenangan Kristus. Tapi kalau Roh Kudus yang kerjakan lahir baru, engkau ada di jalan kemenangan Kristus. Cuma 2 hal terjadi dalam hidupmu, engkau maju dan meningkat. Bulan Februari, biarkan Roh Kudus mengajar hidupmu karunia-karunia daripada Tuhan sendiri. Itu sudah ditaruh di rohmu. Saya mau kasih tahu. Efesus 1 ayat yang ketiga.
Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan segala sesuatu, segala berkat rohani di dalam surga. Berarti pada kita sudah ada, tapi untuk merilis itu terjadi di dunia nyata butuh ajaran Roh Kudus. Sekarang 1 Korintus 2. 1 Korintus 2, perhatikan baik-baik. Ayat 13. Perhatikan baik-baik ayat 13 ini dia. 1 Korintus 2 ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani, kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Saya ngajar, saya punya roh. Saya ngomong dengan Ibu Susi. Ibu Susi punya roh, punya Roh Kudus, punya Roh Tuhan. Pribadi Tuhan ada dalam dirinya, pribadi Tuhan ada dalam diri saya. Untuk ngobrol begini, saya butuh ajaran Roh Kudus. Karena dia tahu yang Pak Edwin sampaikan ini betul-betul dari Roh Tuhan. Banyak orang bilang begini, banyak pendeta, mereka pikir jemaat tidak punya Roh Kudus. Seakan-akan hebatnya pendeta, oh haleluya. Saudara punya Roh Kudus. Roh Kudus mengajarkan hidup saudara. Sehingga pada waktu saya menyampaikan sesuatu seperti ini, roh yang tagak. Kita itu terdiri dari, kalau kita bilang, roh, jiwa, dan tubuh. Kalau roh sudah mati, tubuh mati atau masih hidup? Mati. Berarti roh itu apa? Kehidupan. Dia nyawa, daya hidup. Nah, kita berusaha dengan roh Tuhan, pakai roh. Begitu. Pakai roh. Roh yang ajaran. Masalahnya saudara punya Roh Kudus, saya punya Roh Kudus. Ngajar saudara dengan kekuatan saya, saudara tidak akan, istilahnya begini, saudara akan tahu bahwa apa yang diajarkan ini dari kekuatan manusia. Tapi kalau saudara dan saya, sama-sama kita, wah ini dahsyat saudara. Sama-sama kita punya Roh Kudus. Sama-sama kita diajak yang kita ngomong perkara ilahi. Kalau sudah perkara ilahi itu supranatural, ajaib, dahsyat, luar biasa, mulia. Itu sudah melewati bukan cuma lintas benua, bodoh, supranatural. Itu berdampak di ekonomi, di keuangan, di rumah tangga, di keluarga, anak-anakmu, orang tuamu. Terbuka pintu berkat, terbuka pintu kesempatan. Betul. Bayangkan di masa Elia, tidak ada perenungan firman, tidak ada penyikapan, tidak ada firman, jarang terjadi. Artinya hamba Tuhan itu pun tidak merenung firman. Bahwa hamba Tuhan merenung firman dari roh, itu berdampak kepada saudara. Saya mau kasih tahu kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berumah tangga, bangun mesbah keluarga, renungkan firman Tuhan di keluarga. Karena kalau engkau renungkan firman Tuhan di keluarga, dampaknya luar biasa. Karena Roh Kudus yang ngajar, maka karena Roh Kudus ngajar hidupmu, maka hidupmu terbuka banyak. Betul. Berapa banyak yang percaya? Saya percaya. Bulan Februari, kita buka hati bagi Tuhan kepada pengajaran Roh Kudus. Jadi judulnya bulan Februari, Roh Kudus memenuhiku untuk mengajar hidupku. Roh Kudus memenuhi hidupku, mengajar hidupku. Nah kalau diajar berarti hatinya mesti apa? Nunduk, ikut. Butuh telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Tundukkan kepalamu, saya mau berdoa. Dalam nama Yesus, bulan Februari, bulan penuh kuasa. Tidak ada penyakit terjadi dalam hidup. Tidak ada kelemahan terjadi dalam hidup. Dalam nama Yesus, aku merilis untuk hidupmu. Kebenaran sudah terjadi di ekonomi, di keuangan, di rumah tangga, di pekerjaan. Terbuka pintu berkat dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Saya pengen kembali saya menyampaikan sesuatu, saudara nyanyi. Saya pengen saudara akan nyanyi sementara saya merilis firman. Saya mau mendoakan yang terbaik buat hidupmu. Tapi saya pengen saudara merespon dengan saya dengan lagu.
Amin. Pelan-pelan aja. Amin. 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 Oke, kita latihan ya. Begitu saya statement, anugerah Tuhan terjadi dalam hidupmu, sudah ada jawab. Amin. Kita tes. Kau adalah orang yang luar biasa. Tuhan memakai hidupmu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi hidupmu. Karena kau orang yang dikasih Tuhan. Haleluya. Lagi, Roh Kudus memenuhi hidupmu. Amin. Kau orang yang dipakai Tuhan. Dan selalu sebab Yesus mengasihi hidupmu. Ekonomimu diberkati Tuhan. Kau diberkati Tuhan. Tidak ada kelemahan dalam hidupmu. Ini lebih slow lagi. Kali ini tidak pakai A, cuma bagian pertamanya. Amin. Nantinya begitu-begitu terus. Tidak ada lagi yang kedua. Amin. Nah gitu. Jadi nadanya yang bagian bersama aja. Tes dulu. Amin. Begitu ya. Haleluya. Amin. Kita mulai. Tuhan memberkati engkau dan melindungi hidupmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Engkau dikasih Tuhan tanpa batas. Sama-sama gini. Berapa banyak percaya itu sudah terjadi pada hidupmu? Amin. Ini kayak nyanyi, kayak bercanda. Tapi tahukah saudara, Roh Kudus berbicara spesial di hidup kita. Saya percaya Roh yang ada padamu mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan betul dan betul. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada satu lagu saya suka saudara nyanyi. Dikatakan begini, dalam Yesus ada. Saya mau nyanyi, saya punya sekolah. Di mana itu? Jatuh tinggi. Tunggu nih. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus Ibu Susi ada apa? Ada kelimpahan. Amin. Nah, saya dari sini. Ada apa tadi? Kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kelimpahan. Ada kelimpahan. Pak Peter. Dalam Yesus kebahagiaan sekarang dan selamanya. Dalam Yesus. Pak Dolby. Ada surga. Dalam Yesus. Baby. Ada kekuatan. Dalam Yesus. Daniel. Hah? Ada apa? Belum kelemahan. Tak ada kelemahan. Dalam Yesus sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada damai sejahtera. Dalam nama Yesus tidak ada penyakit dalam hidup, tidak ada kelemahan, tidak ada kutuk, tidak ada sakit penyakit.
Tidak boleh ada kegagalan hidupmu. Tidak boleh ada kesialan dalam hidupmu. Segala niat jahat orang kami batalkan dalam hidupmu. Setiap kutuk kami hancurkan dalam hidupmu. Ekonomimu diberkati Tuhan, keuanganmu diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Engkau adalah orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, orang yang menyembah Tuhan. Engkau adalah ciptaan baru. Engkau adalah pribadi yang baru di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, kemenangan Kristus terjadi dalam hidupmu. Kemajuan dan peningkatan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bulan Februari tidak lama lagi dalam hitungan jam, tapi aku merilis bagi kami yang ada di tempat ini, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus. Spesial, istimewa dalam nama Yesus Tuhan. Mengalir atas semua jemaat Tuhan, karunia-karunia Roh dalam nama Yesus. Mengalir roh penyingkapan dan pewahyuan, mengalir roh pengertian, mengalir roh hikmat dalam nama Yesus. Mengalir karunia kesembuhan, mengalir karunia mujizat, mengalir karunia membedakan roh, mengalir karunia mengusir setan, mengalir karunia nubuatan, mengalir karunia roh di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus sudah terjadi atas hidup. Amin, saudara. Haleluya. Amin. Tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan.